Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Gastia Rinaldi dengan NIM 241401100006. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Quran surah An-Nisa ayat 97 sampai 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi dirinya. Mereka malaikat bertanya, bagaimana kamu? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di bumi. Maka malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di sana? Maka tempat mereka itu di neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat mereka kembali. Selanjutnya, adapun asbabun nuzul dari Quran surah An-Nisa ayat 97. Yang pertama, tidak berhijrah padahal mampu. Ayat ini turun berkenaan dengan sebagian kaum muslimin di Mekah yang tidak ikut berhijrah ke Madinah, padahal mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya. Yang kedua, mengikuti kaum musyrik, di mana sebagian dari mereka bahkan ikut bersama kaum Quraisy dalam peperangan melawan kaum muslimin, seperti dalam perang. Lalu selanjutnya yang ketiga, berdalih sebagai orang tertindas. Ketika mereka meninggal dunia, malaikat mempertanyakan keadaan mereka. Mereka beralasan bahwa mereka adalah orang-orang yang tertindas atau mustad'afin di negeri mereka. Namun alasan ini tidak diterima karena sebenarnya mereka masih memiliki kemampuan untuk keluar dari kondisi tersebut. Adapun poin-poin tarbawi dari Quran surah An-Nisa ayat 97 ini, yang pertama, tanggung jawab menjaga iman, di mana ayat ini mengajarkan bahwa setiap individu itu memiliki tanggung jawab penuh terhadap keimanannya. Yang kedua, pengaruh lingkungan terhadap karakter, di mana lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap sikap dan perilaku seseorang. Orang-orang dalam ayat ini menjadi lemah dalam iman karena tetap berada di lingkungan yang buruk. Lalu yang ketiga, larangan menzalimi diri sendiri. Tidak berusaha memperbaiki keadaan, padahal mampu, termasuk bentuk kezaliman terhadap diri sendiri. Dalam konteks pendidikan, ini mengajarkan bahwa pentingnya kesadaran diri agar peserta didik tidak merugikan dirinya sendiri, baik dalam hal belajar, pergaulan, maupun masa depan. Selanjutnya, Quran surah An-Nisa ayat 98. Bismillahirrahmanirrahim. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila, yang artinya kecuali mereka yang tertindas dari kalangan lelaki dan perempuan serta anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Adapun asbabun nuzul dari ayat ini, dalam ayat ini memperingatkan kepada mereka yang melakukan kezaliman untuk diri mereka sendiri, kecuali sekelompok orang laki-laki ataupun perempuan dan anak-anak. Dalam ayat ini Allah mengecualikan golongan orang-orang yang tertindas, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka ini tidaklah dipandang menganiaya diri dan tidaklah dipandang berdosa karena mereka meninggalkan kewajiban hijrah. Mereka ini adalah orang-orang yang benar-benar ditindas karena mereka tidak mempunyai kemampuan untuk keluar dari Mekah. Nah, mereka tidak mempunyai daya upaya, pembekalan dan nafkah untuk hijrah. Mereka tidak mengetahui jalan keluar dari kesulitan tersebut. Faktor ketuaan, sakit, kemiskinan, dan juga tidak tahu jalan menuju Madinah adalah termasuk alasan-alasan yang dapat diterima.
Adapun poin-poin terbawi dari ayat ini, yang pertama, keringanan bagi yang benar-benar lemah, di mana ayat 98 ini menjelaskan bahwa ada golongan orang yang dikecualikan dari kewajiban hijrah itu, yaitu mereka yang benar-benar tidak mampu seperti lelaki lemah, perempuan, dan anak-anak. Yang kedua, nilai empati dan kepedulian sosial, di mana ayat ini menunjukkan bahwa Islam memperhatikan kelompok rentan dengan memberikan keringanan kepada mereka. Yang ketiga, prinsip keadilan dalam tanggung jawab. Ayat ini menegaskan bahwa tanggung jawab diberikan sesuai dengan kemampuan. Orang yang tidak mampu, yang tidak dibebani seperti orang yang mampu, sehingga tercipta keadilan dalam kewajiban. Selanjutnya Quran Surah An-Nisa ayat 99. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faulaika asallahu ayya'fu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Yang artinya, mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Di mana asbabun nuzul dari Quran Surah An-Nisa ayat 99 ini turun sebagai kelanjutan dari ayat sebelumnya yang membahas tentang orang-orang yang tidak berhijrah, di mana ayat ini menjelaskan bahwa golongan yang benar-benar lemah atau mustad'afin seperti perempuan-perempuan, anak-anak, dan mereka yang tidak memiliki kemampuan atau jalan untuk berhijrah akan mendapatkan keringanan yang tidak dianggap berdosa. Allah memberikan harapan ampunan kepada mereka sebagai bentuk keadilan dan kasih sayangnya, sehingga mereka tidak disamakan dengan orang yang mampu tetapi enggan berhijrah. Selain itu, ayat ini juga menegaskan bahwa sifat Allah yang Maha Pemaaf dan Maha Pengampun, serta menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kondisi dan keterbatasan setiap individu. Adapun poin-poin terbawi dari ayat ini, yang pertama, pendidikan kasih sayang atau rahmah. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun terhadap hambanya. Dalam pendidikan, hal ini menanamkan sikap kasih sayang dan tidak bersikap keras terhadap orang yang lemah. Yang kedua, pendidikan empati terhadap orang yang tidak mampu. Ayat ini mengajarkan bahwa orang-orang yang benar-benar tidak mampu harus dipahami dan tidak disalahkan. Dalam pendidikan, penting untuk memiliki empati terhadap peserta didik yang memiliki keterbatasan. Yang ketiga, pendidikan keadilan berdasarkan kemampuan, di mana dalam pendidikan hal ini berarti penilaian dan perlakuan itu harus disesuaikan dengan keadaan siswa agar adil. Lalu yang terakhir, Quran Surah An-Nisa ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yaji fil ardi muraghaman katsiran wa sa'atu wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih summa yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'alallahi wa kana Allahu ghafurar rahima. Yang artinya, siapa yang berhijrah di jalan Allah niscaya akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang banyak dan kelapangan rezeki dan hidup. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian meninggal sebelum saat sampai ke tujuan, sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya, asbabun nuzul dari ayat ini. Ayat ini turun berkaitan dengan keutamaan hijrah di jalan Allah. Dalam beberapa riwayah disebutkan bahwa ada seorang sahabat yang ingin berhijrah ke Mekah dan ke Madinah demi menjaga agamanya. Namun, ia meninggal dunia di tengah perjalanan sebelum sampai ke tujuan. Maka turunlah ayat ini untuk menegaskan bahwa siapa saja yang berhijrah di jalan Allah kemudian meninggal sebelum sampai tetap mendapatkan pahala yang disempurna oleh Allah. Ayat ini juga menegaskan bahwa bumi Allah itu luas dan menyediakan banyak tempat serta rezeki bagi orang yang mau berhijrah, sebagai bentuk dorongan agar kaum muslim berani meninggalkan lingkungan yang buruk menuju kehidupan yang lebih baik. Adapun poin-poin terbawi dari ayat ini, yang pertama,
pendidikan semangat hijrah atau perubahan, di mana ayat ini mendorong manusia untuk berani berhijrah dari kondisi yang buruk menuju kondisi yang lebih baik. Dalam pendidikan, ini berarti peserta didik harus mampu semangat untuk terus memperbaiki diri. Yang kedua, pendidikan penghargaan terhadap usaha, di mana ayat ini menegaskan bahwa usaha sangat dihargai, bahkan jika sebelum mencapai tujuan. Dalam pendidikan, proses belajar dan usaha siswa itu harus dihargai, bukan hanya hasil akhir saja. Lalu yang ketiga, pendidikan berani mengambil keputusan, di mana hijrah membutuhkan keberanian meninggalkan zona nyaman. Dalam pendidikan, siswa harus dilatih untuk berani mengambil keputusan demi kebaikan. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.